wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustin Ananda Mamasta. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Geografi, dari kelas 3B dengan nomor NIM 12013265118. Nah, baiklah, di video kali ini saya akan membahas mengenai klasifikasi citra. Nah, jadi klasifikasi citra ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran atau peta tematik yang berisikan bagian-bagian yang menyatakan suatu objek atau tema tertentu. Nah, jadi klasifikasi citra ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama klasifikasi terbimbing atau supervised classification. Nah, yang kedua ada klasifikasi tak terbimbing atau unsupervised classification, dan yang ketiga adalah klasifikasi gabung atau hybrid classification. Nah, tujuan utama dari prosedur klasifikasi citra ini adalah mengkategorikan secara otomatis semua piksel di citra ke dalam kelas tutupan lahan tersebut. Nah, jadi kita langsung masuk ke tahap pengerjaan bagaimana melakukan proses klasifikasi citra terbimbing dengan menggunakan aplikasi ENVI seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya. Nah, untuk mengklasifikasi tutupan lahan ini, standar atau acuan yang akan kita gunakan itu untuk mengklasifikasikan tutupan lahan ini, standar atau acuan yang akan kita gunakan itu kita mengkaji pada SNI atau Standar Nasional Indonesia dengan nomor 7645/2010. Ini tentang klasifikasi tutupan lahan. Seperti ini. Jadi dia ini untuk pengelompokan tutupan lahan berdasarkan skala atau kriteria peta. Nah, jadi di sini terdapat klasifikasi lahan pada peta dengan skala 1:1.250 dan 50.000 serta 25.000. Nah, di sini sebagai contohnya pada lahan 1:1 juta. Nah, di sini klasifikasi penutup lahannya ada daerah pertanian, sawah, ladang, perkebunan, hutan, lahan, dan basah. Nah, seperti itu. Nah, ada juga yang pada skala 1:250.000, kelas penutup lahannya ini adalah daerah bervegetasi, sawah pasang surut, ladang, perkebunan. Dan ada juga yang pada kelas 1:50.000 dan 1:25.000. Ini kelas penutup lahannya ada sawah irigasi, sawah tanah hujan, sawah lebak, ladang, perkebunan, dan sebagainya. Nah, jadi langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Yang pertama, kita buka aplikasi ENVI terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita pilih file. Kita klik yang open image file. Kita klik yang open image file. Jadi kita pilih dua-duanya di sini, terus kita open. Nah, jadi muncul seperti ini. Pada proses klasifikasi ini, setiap data yang akan kita tampilkan mungkin akan berbeda penampakannya. Jadi kita klik yang RGB color. Setelah itu di sini kita akan menampilkan yang natural color terlebih dahulu dengan R itu 4 dengan G3 dan bluenya 2.
lalu kita klik yang Load RGB. Nah, seperti ini. Karena bagian ini kurang jelas, kita bisa memakai komposit citra yang lainnya di layar supaya kita bisa menilai atau melakukan klasifikasi dengan berbagai sumber. Nah, di sini saya juga akan menampilkan inframerah dengan cara klik display, new display. Di sini kita masukkan RGB-nya dengan band 5, 4, dan 3. 5, 4, dan 3. Nah, setelah itu kita load RGB. Nah, muncullah seperti ini. Di sini kita bisa lihat lebih jelas dengan komposit citra inframerah tersebut. Nah, di sini kemudian kita bisa tekan yang tools yang ini, lalu kita bisa klik yang region of interest, lalu kita klik yang ROE tools. Nah, jadi muncullah layar ROE tools ini. Nah, di window ini ada pilihan image, scroll, zoom, dan off. Ini nantinya untuk eliminasi. Nah, di sini kita bisa klik yang zoom. Nah, setelah itu di sini kita lakukan eliminasi lanjutan. Nah, di sini juga ada color. Nah, kita bisa pilih warnanya black, white, red, green, blue, yellow, cyan, magenta, maroon, dan sebagainya. Nah, di sini kita bisa mencari objek kita di layar ini. Kemudian di sini ada layar zoom. Ini kita bisa melakukan pembesaran dan pengecilan untuk membantu kita dalam proses elimination atau eliminasi. Kita bisa mengambil pengambilan eliminasi dengan cara menarik garis pada objek pada layar zoom ini, kemudian kita bisa klik kanan 2 kali. Nah, jadi kita bisa cari objeknya di sini. Nah, di sini ada sungai, bisa kita zoom. Nah, di sini kita bisa narik garis poligonnya. Nah, di sini kita bisa klik setelah itu kita bisa klik kanan 2 kali. Nah, seperti ini. Jadi di sini kita bisa buat sungai. Di sini kita bisa buat sungai. Nah, jadi jumlah minimum yang harus didapatkan dari pixel ini adalah 110. Jadi semakin besar jumlah pixelnya itu maka hasilnya akan semakin detail. Nah, jadi kita menambah objek lagi. Kita buat lagi. Di sini kita klik 2 kali. Nah, di sini kita di sini klik. Jadi kita bisa klik di sini adalah sungai. Nah,
Untuk menambahkan objek lagi, kita bisa tekan yang New Region. Nah, di sini kita bisa mengubah namanya lagi dan memilih warnanya lagi, dan membuat garis poligonnya tersebut. Kali ini kita mau membuat eliminasi pada objek waduk, seperti yang kita lihat di sini. Nah, ini jadi bisa kita zoom dan kita bisa perbesar. Nah, seperti ini. Kita buat lagi garis poligonnya dengan warna green. Lalu bisa kita klik 2 kali. Nah, seperti ini. Kita buat di sini adalah waduk. Kita buat di sini sungai. Dan seterusnya. Jadi ini kita lakukan eliminasi terus-menerus dengan berbagai macam objek yang ada pada layar cropping yang akan kita lakukan tersebut. Bisa saja dalam bentuk sungai, waduk, perkebunan, tanah kosong, lahan, bangunan, semak belukar, dan lainnya. Nah, itu tergantung pada wilayah yang akan kita lakukan atau yang kita pilih dengan citra satelit ini. Nah, jika kita sudah melakukan eliminasi tersebut, ada waduk, pemukiman, hutan, semak belukar, lahan kosong. Kalau kita tidak yakin dengan kenampakan objek yang kita pilih, kita bisa melihatnya pada Google Earth. Di Google Earth kita bisa membuka wilayah Indonesia, kemudian kita cari wilayah Pekanbaru. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita bisa mencari objeknya kalau misalnya kita tidak yakin. Jika kita sudah selesai membuat eliminasi pada wilayah daerah yang kita cari, selanjutnya kita klik yang classification. Lalu kita pilih yang supervisor, terus kita classification supervisor, klik yang maximum likelihood. Nih, kita klik. Nah, seperti ini. Kita klik Pekanbaru crop 2. Lalu kita klik OK. Setelah itu nanti muncul setelah itu muncullah layar maksimum likelihood parameters. Kita klik aja selection all item, kemudian selection all item, kemudian kita pilih yang course ini. Nah, di sini kita simpan filenya dan kita buat folder baru ya teman-teman. Sini kita buat new folder. Kita buatnya di sini. Kita kasih nama supervisor citra. Supervisor citra. Lalu kita buka. PKU yang kelas.
Lalu kita pilih open. Nah, jadi tersimpan. Nah, kita juga menyimpannya di ruler atau output enter output rule file name. Dan di sini kita juga buat untuk penyimpanan yang row-nya. Langsung saja kita buat sama supervisor PKU ruler, lalu kita klik yang OK. Sudah selesai, langsung saja kita klik OK. Nah, jadi ini dia proses dari maksimum likelihood atau classification-nya. Nah, jadi inilah hasil dan kita masuk ke layar supervisor PKU. Ini di sini supervisor PKU kelas dan supervisor PKU ruler. Nah, file-file yang sudah kita lakukan ke proses klasifikasinya tadi kan. Nah, kita coba buka dengan banyak model Lord. Nah, di sini ini Maxley. Nah, di sini atau hasil, lalu kita klik yang Load Band to New. Kita klik yang Load Band to New Display. Nah, jadi inilah hasil dari supervisor classification dan hasil dari eliminasi yang sudah kita lakukan tadi, yang terdapat berbagai macam warna seperti waduk, sungai yang berwarna merah, waduk berwarna hijau, semak belukar, ada di sini tuh. Di sini. Nah, di sini juga ada lahan kosong berwarna magenta, ada hutan berwarna kuning. Di sini seperti ini. Selanjutnya ini kita bisa tekan yang vector. Ini untuk mengubah ke data vektor agar mudah untuk pengambilan datanya. Kita klik bagian Raster to Vector, Resting to Vector, kemudian kita pilih yang kita pilih yang Maxley Pekanbaru Crop 2, lalu kita pilih di sini, kita klik yang OK. Kemudian kita ke selection klasifikasi to factories yang sudah kita eliminasi tadi, kemudian tekan course. Kita gini kan, lalu kita select semuanya yang classes to factories, kemudian kita tekan yang course. Lalu kita buat lagi kembali nama file dari yang sudah kita ubah tadi dengan format class supervisor PKU Mamasta. Ini teman-teman bisa membuat file namanya sendiri-sendiri agar lebih mudah untuk nanti kita mencarinya. Nah, lalu langsung saja kita klik open. Lalu kita bisa buka ke filenya. Nah, inilah hasil dari data vektor yang sudah diubah tadi. Nah, baiklah, itulah tadi hasil dari classification terbimbing. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.